sempurnanya membasuh anggota tubuh kita. Yang dimaksud dengan tidak sempurna ini adalah bahwa ada bagian-bagian yang harus menjadi pokok dalam berwudu, harus kena air, akan tetapi tidak terbasuh oleh air wudu dengan sempurna. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Nah, pada saat berwudu, bagaimana cara membasuh muka yang baik, yang sempurna? Bukan seperti takut ke air ya, gini gitu. Itu wudu tapi airnya cuma. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersalawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu amaliyah ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh para nabi dan rasul, dan senantiasa dilaksanakan, diamalkan oleh hamba-hamba yang soleh, para ulama dan para guru-guru kita. Amaliyah ibadah apa tentu? Itulah yang kita sebut dengan wudu. Mungkin kita sudah biasa melaksanakan wudu. Wudu itu adalah suatu amalan ibadah yang amalan ini diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mulia, yaitu langsung pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Dan perintah ini, perintah Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dengan secara perinci dan langsung mengenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini dibacakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada Bapak Ibu sekalian tentang kewajiban kita melaksanakan wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain al-ayah. Firman ini, firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi bukan kepada orang muslim, orang mukmin, orang Islam, bukan orang Islam, tapi khusus kepada orang yang beriman. Apa bedanya Pak Maman orang Islam dan orang beriman? Kita bedakan supaya mudah. Ada suatu pedagang, banyak pedagang di halaman rumah kita. Ada yang dagang bubur, ada yang dagang bakso, ada yang dagang bakwan, ada yang dagang es. Tapi kita ingin satu, dipanggilnya ingin makanan
tukang es, maka yang dipanggil hanya Mang tukang es. Jadi tidak semua pedagang dipanggil. Demikian juga ini Allah Subhanahu wa taala memanggil pada orang-orang beriman, bukan orang Islam, tapi khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah, apabila Anda akan melaksanakan salat, mendirikan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa idakum ilal marafiqi, dan basuhlah juga kedua tangan kalian sampai dengan siku-sikunya, kedua siku. Wamsahu birusikum, dan sapulah rambut kalian. Warjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat yaitu basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan mata kaki kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi tentang kewajiban untuk berwudu, yaitu membasuh muka, mencuci tangan, mensapu kepala kita atau rambut kita, dan membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki kita. Jadi 4 hal yang harus dilaksanakan Allah dalam berwudu. Kalau Nabi Muhammad SAW menambahkan, dengan wudu ini, rukun wudu ini ditambah dengan niat. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki, 5. Dan kemudian para ulama menambahkan dengan yang keenam adalah tertib. Jadi sah rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan kita, yang keempat menyapu kepala kita, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Tertib maksudnya urutannya berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada orang yang berwudu hanya semua itu sudah sah. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan juga ada yang sunnahnya. Sunnahnya dalam wudu adalah mencuci tangan, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, membasuh telinga. Itu adalah rukun sunnahnya. Jadi kalau kita berwudu dimulai dah dengan mencuci tangan. Nah, kemudian ada pertanyaan, di mana kita niatnya? Apakah ketika mencuci tangan? Apakah di mulut? Apa di hidung? Apa di tangan? Bukan. Ketika berniat dalam berwudu, ketika kita membasuh muka kita dengan berniat nawaitu raf'al hadas asghar lillahi ta'ala. Jadi itulah yang kita sampaikan, bahwa wudu ada yang disebut dengan rukun sahnya. Jadi berwudu adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika hendak mau melaksanakan mendirikan sholat atau juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan berwudu, hadas kecil kita di dalam diri kita akan menjadi bersih, di mana membersihkan hadas kecil adalah bagian dari sahnya sholat kita. Sehingga kalau kita wudu kita tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak sah, tidak terima seseorang sholatnya apabila tidak mempunyai wudu. Qala Nabi SAW, la salata liman la wudu alah. Tidak diterima sholat seseorang la wudu alahu, bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita terdahulu. Ketika kita kecil, kita sudah diajarkan bagaimana kita berwudu dengan benar.
Karena Allah Subhanahu wa taala, maaf, karena Allah, Muhammad SAW mengingatkan kita agar berwudu sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tawadda kama amarakallah." Tawadda kama amarakallah. Berwudulah kalian semua seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Oleh karena itu, dalam berwudu jangan salah ketika membasuh air pada wajah anggota tubuh kita. Tapi ada juga yang teman-teman kita, saudara kita, hal kecil ini juga tidak pernah disadari bahwa dengan tidak benarnya wudu kita tidak diterima akan sholatnya akan sia-sia. Mungkin ada yang bertanya, apa sebetulnya kesalahan apa kalau kita berwudu itu sering salah, tapi kita tidak sengaja kita lakukan? Kira-kira apa ya? Jawab. Kalau kita ada kesalahan itu, ada beberapa kesalahan yang biasa kita perhatikan kalau kita analisa. Yang pertama, kesalahan yang pertama dalam berwudu, kita tidak lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kecil, tapi akhirnya kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, katakan gini, Muhammad SAW tidak berwudu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Tidak diterima wudunya, kata Rasulullah SAW, tidak sempurna wudu seseorang apabila tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Percuma itu sudah diterima. Jadi kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, tidak dianggap berwudu. Baru aja sih banget jadinya. Maka kalau tidak berwudu harus baca bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mulai berwudu, ketika kita mulai mencuci tangan, bacalah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim itu, di bawah itu kita biasanya tergesa-gesa pada saat kita melaksanakan sholat. Biasanya kita sedang asik berbelanja di mall, di pasar, kita lupa, sudah jam 2:30 kalau zuhur. Nah, tiba-tiba selesai kita wudu, kita biasanya suka lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga di kantor, sedang bekerja, asik bekerja, sudah waktu mepet, pada saat berwudu kita lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga yang khawatir ketinggalan rakaat dalam salat sehingga tergesa-gesa wudunya, juga biasanya kadang lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karena itu kita jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kita harus semuanya wudunya harus baik. Nah, itu baru kesalahan yang pertama. Ada beberapa kesalahan yang kita inginkan. Kemudian kesalahan yang kedua yang biasa kita lakukan adalah tidak sempurnanya membasuh anggota tubuh kita. Yang dimaksud dengan tidak sempurna ini adalah bahwa ada bagian-bagian yang harus menjadi pokok dalam berwudu, harus kena air, akan tetapi tidak terbasuh oleh air wudu dengan sempurna. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Nah, pada saat berwudu, bagaimana cara membasuh muka yang baik, yang sempurna? Bukan seperti takut ke air ya, ini gitu. Itu
wudhu tapi airnya cuma asal-asalan. Bukan. Kita harus 3 kali melaksanakan pembasuh mukanya sampai dengan rata muka kita di wudhu, ambil. Dan ada yang kesalahan yang tidak kena air wudhu adalah di belakang telinga. Ya, belakang telinga kita jarang ada yang lupa tidak dibasuh sama air wudhu. Ya. Kalau tidak terbasuh sama air wudhunya, maka batallah wudhunya. Jadi muka itu yang pertama. Jadi pada saat membasuh muka harus betul-betul dengan sempurna. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah pada saat mencuci kedua tangan kita. Harusnya kita dahulukan tangan kanan dulu, membasuh tangan kita, kemudian yang kiri. Jangan gantian. Ini gantian, ini air gantian kedua. Nggak boleh. Harus satu-satu, 3 kali kanan dulu, baru tangan kiri 3 kali. Nah, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa idakum ilal marafiqi. Basuhlah kedua tangan kalian, nah, sampai ke dalam siku-siku, sampai ke siku-siku. Jangan sampai siku dulu. Nah, air siku dulu ini, bukan begitu. Diperintahkannya, tapi tangan dulu. Tangan dulu. Nah, jadi sampai ke siku. Lebih sedikit-sedikit. Nah, sampai gini. Jadi bukan siku dulu kalau kita membasuh itu. Jadi tangan dulu, baru ke siku. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tapi kan tangan kiri. Jangan siku dulu, tapi tangan kanan dulu. Tangan kiri. Ya. Maksudnya ngerti ya? Jangan banyak seorang yang saya lihat tangan dulu, tengah-tengah dulu, atau sikut dulu. Bukan. Perintah Allah SWT ilal maro wa idiakum ilal maro fiqi. Kedua tangan dulu, baru ke sampai siku-siku. Seperti kita kalau pergi ke Jakarta dari Bogor ke Jakarta, dan dari Bogor dulu, bukan dari Jakarta dulu, gitu ya. Jadi sebagian juga baru wudhu, tangan dulu, jari dulu, baru tangan kanan. Bukan dari Cibinong dulu, Pak. Ya. Yang ketiga adalah wamsahu birusukum, membasuh kepala. Kepala boleh saja. Ada yang di sini boleh, yang sini boleh. Yang penting kepala. Dan yang keempat kesalahannya, yang keempat adalah pada saat membasuh kedua kaki. Perintahnya adalah warjulakum, basuhlah kaki dulu, bukan tengah-tengah dulu, ya. Kaki dulu, ilal ka'bain, sampai kedua siku, sampai kedua mata kaki. Ya, jadi jari-jari dulu pegang, kaki kita pegang, jangan sampai airnya tidak dipegang, kakinya tidak dipegang ketika kita berwudu. Hanya air sampai di itu bukan membasuh artinya. Jadi memberikan air ke perintahnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki kita. Jadi kita jari misal kaki jari dulu masuk dulu 1 2 3 4 5 baru ke siku-sikunya, baru ke mata kaki. Jadi bukan di sini dulu kaki kita membasuh airnya, tapi di kaki dulu. Hati-hati dengan sangat hati. Jelas ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang saya lihat biasanya tidak sempurna dalam berwudu. Kalau tidak sempurna wudunya, tidak diterima sholatnya. Jadi begitu pentingnya kita diajarkan oleh agama Islam kita, sampai dengan wudu saja harus diperhatikan dengan benar. Karena banyak saudara-saudara kita yang masih kurang memperhatikan wudunya, atau tidak yakin karena wudunya tidak sempurna, karena ilmunya belum sampai atau tidak paham. Wallahu alam. Jadi sekarang walaupun hanya sedikit sebentar, hanya wudu saja. Mudah-mudahan setelah kita tahu wudu dengan benar, kita akan melaksanakan wudu dengan benar dan wudu dengan sempurna. Dan insya Allah kalau kita wudu kita itu sempurna, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dalam berwudu di masa lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan kita dan dihindarkan kita dari siksa api neraka nanti. Ya Allah.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Padahal masih banyak tentang wudhu saja yang saya sampaikan, yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Tapi mengingat waktu sebentar lagi mau pulang, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa pada saat berwudu dengan wudu sempurna, dan insya Allah dengan wudu sempurna ibadah kita akan diterima dan akan sampai wusul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.